Baik, selamat datang kami ucapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuburaya. Saat ini kami berada di instalasi pengolahan air minum yang merupakan hasil penelitian yang saat ini kami lakukan, yaitu mengolah air gambut yang berasal dari sungai yang ada di belakang Rumah Sakit Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya, di mana proses pengolahnya kita menggunakan dua alat membran. Yang pertama ada RO, singkatan dari reversi osmosis. Yang kedua nanofiltrasi, di mana kedua alat ini kami bandingkan hasil olahannya dan sama-sama plus kalsium laktat. Alat ini sebenarnya yang utama itu membran nanofiltrasi yang akan kami stressing di sini, karena kalau RO sudah terbukti beberapa penelitian itu hasilnya memang bisa langsung mengolah air gambut menjadi air bersih atau air minum. Sedangkan nanofiltrasi ini memang masih sangat jarang penelitian tentang nanofiltrasi. Untuk itu di sini ada beberapa alat bahan yang kami gunakan. Yang pertama ini ada kalsium laktat. Kalsium laktat di pasaran dalam bentuk serbuk. Ini yang sudah kami larutkan, jadi nanti yang akan kita larutkan dalam air yang akan dicampur ke hasil olahan air minum. Di sini ada pompa dosing. Pompa dosing untuk supaya dos kita bisa setel di sini. Ini kita kondisikan maksimal itu 100 mg per liter. Jadi nanti untuk prosesnya mungkin perlu saya sampaikan di sini. Sebelum proses ini harus kita larutkan dulu. Ini udah dikocok, larutkan ke reaktor larutan kalsium namanya. Untuk diketahui kandungan kalsium untuk orang Indonesia itu 279 mg per liter. Artinya maksimal diperbolehkan. Jadi di sini kami setting 250 mg per liter nanti yang akan masuk ke air minum. Sekarang kita ke proses. Ini sudah siap air kalsium laktatnya. Terus kita hidupkan ini pompa dosing untuk ngecek apakah larutan kalsium laktatnya sudah masuk atau belum. Bisa kita cek dari sini. Ini berarti sudah keluar. Ini larutan kalsium laktat nanti yang masuk ke air olahan. Nanti prosesnya air olahan masuk ke sini. Ini dari kalsium laktat nanti masuk ke sini sehingga nanti hasil olahan sudah mengandung kalsium laktat. Sekarang kita proses operasional alat ini. Air bakunya kita lihat langsung ya keluar, biar tahu persis air bakunya seperti apa. Air bakunya ini air gambut. Nanti kita lihat dari sini. Ini air gambut dari sungai yang di belakang rumah sakit ini. Ini kita ambil, nanti kita bandingkan hasilnya. Inilah sebenarnya air baku yang kita olah. Air baku yang kita olah bentuknya, fisiknya seperti ini, berwarna, pH-nya itu di bawah 5, 3,5 sampai 4,5 umumnya. Nanti akan kita olah menjadi air minum. Sekarang kita kembali ke ruang instalasi. Sekarang kita proses
pengolahan air gambut ini seperti ini bentuknya, Bang. Sekarang kita olah dengan cara menggunakan nanofiltrasi. Ini untuk aliran air yang kita setting itu di angka 7 liter per menit. 7 liter per menit itu aliran air maksimal biasa dalam pengolahan air minum menggunakan RO. Jadi kita ngikuti itu, hanya saja tekanan yang kita mainkan itu di angka 2 bar, 2 sampai 4 bar. Ini kebetulan kita lihat di sini nih, ini kita mainkan dulu di sini nih. Kita lihat aliran air, flow meternya. Kalau di sini berarti liter per menit. Ini kita lihat angkanya di sini 8 liter per menit. Nah, ini 8 liter per menit. Nah, sekarang kita kondisikan di angka 7 liter per menit. 7 liter per menit. Oke. Ini 7 liter per menit ya. Kita lihat hasil olahannya di sini. Ini kebetulan udah masuk di, tapi untuk lebih jelasnya kita pakai ini. Oke, inilah sebenarnya hasil olahannya dalam 7 liter per menit. Sebenarnya kelebihan dari ini salah satunya bisa di setel ke pengolahan air yang debitnya lebih besar dibandingkan dengan RO. Kalau RO umum maksimal 7. Kalau RO itu ini kapasitas sama-sama 2000 GPD, galon per day atau galon per hari. 1 galon itu 19 liter. Berarti 2000 dibagi 19. Itulah kapasitas alat ini. Tapi dalam pelaksanaannya tidak akan persis sama. Tergantung pompa yang dipakai. Ini pompa tekanan tinggi. Ini kapasitasnya 2 meter kubik per jam. Kalau yang RO 2 meter kubik per jam. Dengan arus listrik yang digunakan itu 1500. Sedangkan kalau pompa nano ini kecil, setengahnya. Ini hanya setengahnya tapi kapasitasnya besar. Ini 4 meter kubik atau 4000 liter per jam. Dan ini ini air hasil olahan dan siap minum. Saya minum. Ini bukan, ini memang udah layak minum karena ukuran nanofiltrasi itu 0,001 mikron. Bakteri itu hanya 0,5, virus itu 0,2 sampai 3. Berarti virus bakteri itu sudah tidak bisa lewat. Apalagi yang sifatnya partikel. Jadi ini sudah aman untuk diminum. Bismillahirrahmanirrahim, bisa minum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asep Ahmad Saifullah, Direktur RSUD Kabupaten Kuburaya. Hari ini telah dilaksanakan penelitian dari dosen Poltekkes Bapak Asmadi ST MSI yang meneliti 3 sumber air, diantaranya air pabrikan ini, air kemasan pabrikan yang senantiasa kita minum setiap harinya. Lalu kemudian air galon yang selama ini dikonsumsi oleh rumah sakit. Dan ini air pengolahan yang kami olah dan lalu diteliti. Air olahan ini diolah dari air gambut yang melalui sistem nanofiltrasi plus kalsium laktat. Layakkah ini diminum? Menurut ketentuannya, baku mutu pH air menurut
Permenkes 492/2010 disebutkan bahwa baku mutunya ada 6,5 sampai 8,5, dan ini sudah diteliti. Yang pabrikan ini 8,5 gitu. Yang ini, yang air galon ini 9,3. Yang ini, yang air olahan ini 8,8, hampir mendekati baku mutu. Dan ini masih bisa disempurnakan. Kenapa menggunakan kalsium? Air ini tidak hanya bisa diminum, tidak hanya layak diminum, tapi juga dia harus punya kandungan mineral yang dibutuhkan oleh kesehatan. Nah, air yang kita olah ini, yang dari gambut itu, lalu melalui sistem nanofiltrasi itu, lalu plus kalsium laktat, di dalamnya tidak hanya bening, tidak hanya bisa diminum, tapi juga mengandung mineral yang nantinya akan terstandar memenuhi baku mutu. Nantinya ini akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan di sini, di rumah sakit. Di rumah sakit bercita-cita dalam mensukseskan program Go Green. Jadi mengurangi sampah. Nanti kami bikin tumbler gitu ya, atau tempat minum yang tidak hanya sekali buang seperti ini yang nanti jadi sampah gitu, tapi ini tempat minum yang bisa dipakai berulang-ulang gitu, dan bisa diisi ulang dan tidak menjadi sampah yang mengotori bumi. Kalau dokter berani minumnya? Iya. Ini kan harus dibuktikan, Pak ya. Jadi saya ngeliat siapa ya, biar ada rasanya. Oh, lihat Pak dosen aja. Ada enak banget, ada manis-manisnya dikit karena ngeliat Pak dosen. Sekali lagi, semoga manfaat ini bisa bermanfaat dan menjadi zariah buat Pak Asmadi dan keluarga serta Poltekkes, dan membawa keberkahan bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.